Pemenang PR Indonesia Awards 2025. Best Presenter Rinaldi S.I.Kom MSI, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Sektor Pemerintah Daerah. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Kategori Kanal Digital. Subkategori Website. Bronze Winner. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Kategori Program PR. Subkategori Government PR. Gold Winner. Satu dekade pria, jaya, jaya, jaya. Solusi empati, tegas inovasi Anda. 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 Geraha Pos Indonesia, Bandung. Kami ucapkan selamat datang pada puncak acara 1 Dekade PR Indonesia Awards 2025 yang bertajuk Inspirasi PR untuk Indonesia Masa Depan. Selamat datang di PR Indonesia Awards 2025. Inspirasi PR untuk Indonesia masa depan. PR Indonesia adalah sebuah entitas media public relation yang berkomitmen untuk turut berpartisipasi mendorong penguatan reputasi organisasi maupun korporasi di Indonesia melalui berbagai kegiatan, salah satunya penganugerahan apresiasi yang kita ikuti sekarang ini, yaitu PR Indonesia Awards. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sungguh berbahagia rasanya kami, saya Heri Nugrahanto dari Pos Indonesia, bisa bersama Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak pada siang hari ini. Tentunya hal ini sangat luar biasa bagi kami, Pos Indonesia, merupakan kedua kalinya acara di ruangan ini. Pertama ketika Kartini Award dan siang ini Pria Award ya, atau PR Indonesia Award. Tentunya saya selaku tuan rumah ya, tadi saya Saibul Bait, Mas Aswono Wikan, Saibul Hajat. Semoga Bapak Ibu enjoy di sini, bisa menikmati ini ruangan kami di lantai 8 Gedung Banda, bisa membuat kita semua semakin akrab dan bisa menambah jalinan komunikasi di antara kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga manfaat buat semua dan semoga pertemuan siang ini bisa berjaring untuk kita semua. Dan tentunya sekali lagi selamat buat Bapak Ibu yang mendapatkan award pada siang hari ini. Pertama, saya mohon izin Anda untuk mendoakan agar kami
terus bisa berkembang untuk satu dekade, dan satu dekade berikutnya. Bagaimana juga 10 tahun perjalanan ini tidak mudah Bapak sekalian. Ketika mengenang 10 tahun terakhir kami menjalani media ini dengan segenap aktivitasnya, waktu itu biar masih 10 tahun lalu kita masuk ke dunia media tentang public relation dengan perasaan dak-dik-duk. Betul nggak PR akan berkembang dengan pesat? Betul nggak PR akan jadi sebuah fungsi strategis manajemen? Benar nggak PR itu penting? Benar nggak PR akan sustain selama sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus ke depan? Namun hari ini keraguan itu sirna sama sekali. 10 tahun kami menyelenggarakan event kompetisi tahunan ini, dari tahun 2016 sampai 2015, kami tahu persis effort usaha Bapak-Ibu sekalian di dalam membangun kampanye komunikasi publik untuk kepentingan organisasi dan korporasi masing-masing sungguh sangat fenomenal. Dulu kita tidak mengenal AMEC 10 tahun lalu. Hari ini kita semua pakai AMEC framework dalam melakukan pengukuran program PR. Apa 10 tahun akan datang? Kita belum tahu. Apa 20 tahun akan datang pengukuran metode PR pakai AMEC masih relevan? Kita belum tahu. Tapi yang pasti ketika di dunia ini profesi PR masih ada, maka PR akan terus berkembang menjadi tidak semata-mata sekadar fungsi strategis, tapi juga mungkin jadi fungsi utama di banyak organisasi. Tetapi kami ingin meyakinkan pada semua bahwa 10 tahun ini kami ingin membawa kebanggaan kepada Anda semua yang ada di ruangan ini dan di luar sana yang merupakan praktisi PR dan humas di Indonesia. Tepuk tangan untuk Anda semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar sambutan yang penuh makna, kini tibalah kita di saat yang dinanti-nantikan, momen penuh kebanggaan dan menginspirasi masa depan PR di seluruh Indonesia. Dan inilah PR Indonesia Awards 2025. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan pemenang Best Presenter. Penghargaan ini kami berikan atas dasar penilaian dari sesi penjurian yang berbasis presentasi. Kami telah memilih presenter yang menyampaikan materi presenter yang luar biasa dan sangat menarik. Penghargaan Best Presenter diberikan kepada pemenang PR Indonesia Awards 2025. Best Presenter Rinaldi SIKOM MSI, DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Selamat kepada Rinaldi SIKOM MSI dari DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk kesempatan kali ini kami mohon dengan hormat Bapak Frans Sutejo untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada Best Presenter kita pada sore hari ini. Langsung diterima penghargaannya ya dari Bapak Frans Sutejo. Kali ini adalah Best Presenter kita Bapak Ibu sekalian, yang pastinya dengan presentasi yang menarik. Sektor pemerintah daerah. DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, kategori kanal digital,
Subkategori website, Bronze Winner. DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Kategori Program PR, Subkategori Government PR, Gold Winner. Selamat kepada DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Ibu atau yang mewakili, kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan dalam kesempatan kali ini kami mohon dengan hormat Ibu Ika Sastro Subroto untuk bisa memberikan penghargaan kepada kategori entry presentasi dan non-presentasi dalam sektor BUMD, pemerintah daerah, BLU, dan juga lembaga negara dalam ajang Pria 2025. Diterima penghargaannya Bapak, luar biasa sekali. Pada suatu hari, Kancil dan Kera berjalan melewati lahan Pak Tani. Ayo Kancil, kita ambil mentimun dan pisang. Ayo Kera, tapi kita minta izin dulu ya. Loh, kita curi saja. Jangan Kera, berdasarkan pengalamanku, mencuri akan mendatangkan masalah. Kalau gitu, kamu saja yang memintakan izin untukku. Kancil pun menolak, meminta Kera untuk mengurus izin sendiri. Setelah Kancil mendapatkan izin dari Pak Tani, Kera pun sadar kalau meminta izin itu lebih baik dan urus izin sendiri itu mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa bentuk karakter bangsa Indonesia. Follow Instagram @layananjakarta. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa public relation itu memang penting. Tapi sejatinya public relation itu adalah komitmen dari kita selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat luas. Untuk itu cara menunaikan ini, cara penilaian dari public relation ini adalah dengan opini publik. Opini publik itu bisa memberikan apresiasi, bisa juga memberikan hukuman. Apresiasi itu kita mendapatkan award melalui indeks kepuasan masyarakat atau lembaga-lembaga yang memberikan award. Tapi hukumannya adalah juga opini publik yang pasti akan ditagih terkait dengan apa yang kita kampanyekan, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Untuk itu, apresiasi yang tinggi kepada teman-teman di bidang penyuluhan dan pengaduan dengan mendapatkan tipe 3 kategori dalam Public Relation Indonesian Award tahun ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan komitmen yang harus ditunaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Harapan kedepannya kepada teman-teman DPM PTSP khususnya di bidang penyuluhan dan pengaduan, seperti yang saya katakan di awal, public relation adalah merupakan komitmen kita selaku memberi layanan. Untuk itu kepada seluruh teman-teman yang bergabung di dalam bidang penyuluhan dan pengaduan dapat menunaikan itu dengan baik sehingga indeks kepuasan masyarakat Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat dan kita jadikan ini sebagai tantangan untuk menunaikan amanah ini dengan baik, dengan sepenuh hati dan mudah-mudahan warga Jakarta merasa puas dengan memberikan layanan kita yang akan kita lakukan baik tahun ini maupun tahun-tahun ke depan. Saya Asmon Nawikan, founder dan CEO PR Indonesia, mengucapkan selamat atas pencapaian DMPTSP DKI Jakarta pada ajang The 10 PR Indonesia Award atau Pria 2025. Pada pagelaran yang ke-10 kali ini, DMPTSP seperti biasa menunjukkan kemampuannya dalam
membangun komunikasi publik yang mencerahkan, kredibel, dan dipercaya oleh publik. Selamat untuk DMPTSP DKI Jakarta. Saya kira melihat perjalanan DMPTSP mengikuti forum-forum PR Indonesia Award dari tahun ke tahun, saya bisa menyampaikan bahwa terjadi evolusi kompetensi, evolusi pengetahuan dan kemampuan di dalam mengolah komunikasi menjadi sebuah program yang strategis di sebuah lembaga pemerintah seperti halnya di DMPTSP DKI Jakarta. Oleh karena itu, saya bangga sebagai penyelenggara sekaligus juri yang tiap tahun menilai karya-karya komunikasi publik di DMPTSP, dan saya kira ini terus harus dikembangkan dan DMPTSP harus mencapai standar lebih tinggi karena selama ini DMPTSP di lingkungan kelembagaan pemerintah khususnya pemerintah daerah menjadi salah satu benchmark bagi dinas atau lembaga-lembaga sejenis di level daerah dalam berkarya di bidang komunikasi publik yang kredibel dan mencerahkan masyarakat. Yang membedakan PR Indonesia Award atau Pria 2025 dengan pria sebelumnya adalah tahun ini kami adalah penyelenggara yang ke-10 kalinya. Kami mengusung satu isu tentang inspirasi PR bagi Indonesia masa depan. Bedanya apa? Salah satu bedanya adalah bahwa pada tahun ini semua karya, khusus karya yang sifatnya program presentasi, itu didahului dengan membuat esai. Nah, tahun sebelumnya tidak pernah terjadi. Kenapa esai? Karena kami menggunakan benchmark penghargaan atau kompetisi PR di dunia yang lazim terjadi secara internasional itu didahului dengan esai. Di esai kami lakukan proses penyisian yang kemudian masuk peringkat terbaik maka akan maju ke babak final dengan mempresentasikan esai tadi dalam babak khususnya menjadi PPT atau PowerPoint. Itulah sebabnya yang membedakan pria tahun ini dengan tahun sebelumnya, pemakaian ataupun penggunaan esai sebagai tools untuk penyisian di level awal. Sekaligus, tidak hanya tools, esai ini mengindikasikan sebuah standar yang lebih tinggi yang ingin kita capai. Tahun ini kami boleh mengatakan bahwa yang menang dalam Pria 2025 relatif memiliki standar yang lebih bernilai internasional dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami menyelenggarakan PR Indonesia Award sampai ke 10 kalinya ini salah satu tujuannya adalah untuk mendorong agar ekosistem PR terus berkembang, melaju, kompetensinya semakin unggul, sekaligus memberikan dampak yang lebih luas pada publik masing-masing. Nah, kami berharap Pria adalah sebuah semacam katakanlah sebagai katalis atau enabler bahkan untuk mendorong kawan-kawan humas atau PR di berbagai organisasi maupun korporasi untuk menggunakan alat ukur yang semakin modern, yang semakin berdampak dalam membangun komunikasi publik ataupun kepiaran mereka. Karena dengan membangun komunikasi yang publik yang lebih berdampak, maka sesungguhnya tujuan komunikasi dari sebuah organisasi itu tercapai. Apa? Mendapat dukungan dari publik atau masyarakat. Komunikasi sekali lagi menjadi faktor yang sangat krusial, faktor yang sangat strategis untuk menciptakan impact positif dari sebuah organisasi kepada masyarakat. Itu terjadi pada DMPTSP DKI Jakarta. Jangan lupa urus license sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Nggak percaya? Datang ke kantor-kantor atau kantor-kantornya DMPTSP DKI Jakarta. Jangan pernah urus izin kepada orang lain, tetapi sendiri lakukan kepada kantor DMPTSP DKI Jakarta. Karena apa? Urus izin sendiri itu mudah. Satu dekade pria, jaya, jaya, jaya. Saya Heri Nugrahanto, VP Korporat Komunikasi PT Pos Indonesia, mengucapkan selamat kepada DPMPTSP atas pencapaian yang luar biasa di Pria 2025, yaitu mendapat 3 penghargaan. Ini sangat luar biasa karena mungkin terbanyak dalam event ini. Komunikasi sangat menjadi hal yang vital di satu institusi, karena memang dia bisa menentukan merah biru kuningnya perusahaan tersebut. Bagaimana dia bisa membawa perusahaan untuk mendapat nilai positif dari masyarakat, dari semua stakeholder, baik dari karyawan, pemegang saham maupun masyarakat. Sehingga komunikasi sangat penting untuk pemajuan dan juga untuk menjaga reputasi suatu perusahaan. Ayo teman-teman seluruh masyarakat, baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, untuk mengurus sendiri izin, tidak perlu melalui pihak ketiga, karena urus izin sendiri itu mudah.
Saya ingin mengucapkan selamat atas capaian dari DPM PTSP di ajang Pria 2025 ini. Semoga bisa lebih sukses lagi di tahun 2026. Menurut saya, peran dari komunikasi di sebuah perusahaan itu sangat penting, karena bagaimanapun juga peran komunikasi itu untuk menjaga image dari sebuah perusahaan. Oleh karenanya, setiap perusahaan harus menjaga dan benar-benar memperhatikan terutama PR atau corporate communication untuk menjadi sebuah departemen yang strategis di setiap lembaga. Untuk warga Jakarta dan seluruh warga di Indonesia, mari kita urus izin sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tercoba hubungiku. Salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tercoba hubungiku. Salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Telah lama ku menunggu dirimu, tercoba hubungiku. Salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.